Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tugas Pancasila yang beranggotakan Melani Devi Permitasari nomor absen 4 dengan NIM 205221347. Yang kedua Afrizal Arif Nurisal nomor absen 25 dengan NIM 205221368. Yang ketiga Embun Karika Andasari nomor absen 28 NIM 205221371 kelas Akuntansi Syariah 1C. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas, pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis. Pada hakikat Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila bila mana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian-pengertian yang luas. Baik dalam kedudukan sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu Panca artinya 5, Sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyaningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Tujuan pendidikan Pancasila menghadapi era globalisasi ekonomi, ancaman bahaya laten terorisme, komunisme, dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 1. Membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum atau bersama. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tangga terhadap tuntutan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan seluruh lapisan masyarakat. Poin-poin tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku 1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. 5. Perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tujuan Yang Maha Esa. 6. Perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. 7. Perilaku kebudayaan. Dan 8. Beraneka kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu
dan memahami Pancasila dari sejarahnya, dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah tantangan pendidikan Pancasila. Masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan macam kertas. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan, misalnya, sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan, digantikan sistem ekonomi pro kapital. Pasar-pasar tradisional digusur, digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang. Akibatnya, rakyat mulai kehilangan mata pencarian di suatu sisi dan sisi lain. Bangsa ini mulai kehilangan daya kritisnya karena bekerja dalam bidang apapun berada di bawah tekanan global. Pancasila di tengah era globalisasi. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi, di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Kata Deputi Bidang Pengkajian Strategik Profesor Dr. Insinyur Reni Mayemi, MP. Membuka fokus group discussion FGD tentang mencari bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi bertempat di Ruang Gatot Kaca, Senin 9 Maret 2020. Reni menjelaskan bahwa Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.